Aku memejamkan mata sesaat. Mas, bagaimana keadaan Gali, Mas? Dia baik-baik saja, tapi sepertinya dia merindukan bundanya, sama sepertiku. Mas Tio mencubit pipiku dengan gemas. Syukurlah kalau begitu. Tanti, apa misimu sudah selesai? Aku ingin membawamu pergi dari sini. Sebentar lagi, Mas. Riana belum dapat balasan yang setimpal. Tanti, mau sampai kapan kita bisa jalani hidup kita dengan bahagia kok, tanpa harus merusak rumah tangga mereka? Mas, pokoknya aku masih sakit hati. Kalau Mas tidak mau mendukung aku, lebih baik Mas tidak usah temui aku lagi. Tanti, kamu itu istriku, tanggung jawabku. Aku hanya khawatir sama kamu. Mas percaya sama aku kan? Mas Tio menghela nafas pelan. Ia merengkuh kembali tubuhku, mengusap-ngusap punggungku. Aku menyayangimu, melebihi apa yang kamu tahu. Pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta. Fitnah itu mungkin bagiku adalah sebuah berkah, karena dengan begitu, aku bisa mendapatkanmu. Aku hanya terdiam. Ya, aku bisa merasakan itu semua. Betapa Mas Tio terlalu baik, sabar, dan juga penyayang. Bahkan tidak pernah sedikit pun menyakitiku. Maafkan aku, Mas. Tapi aku pasti akan kembali. Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku bukan wanita lemah. Iya, Tanti. Aku percaya. Suara dering ponsel terdengar. Mas Tio merogoh saku celananya. Tidak beberapa lama kemudian. Dari kantor, sebentar ya. Mas Tio menerima panggilan itu. Ada apa, Mas? Tanyaku bingung melihat perubahan wajah suamiku. Aku harus ke kantor sekarang. Ada masalah. Tiba-tiba gudang kebakaran. Aku harus segera ke sana. Mas Tio tampak cemas. Perusahaan milik papanya adalah bidang ekspedisi terbesar di kota ini. Kalau sampai kebakaran, entah berapa kerugian yang akan ditanggung perusahaan atas seluruh barang konsumen. Sayang, aku pergi dulu ya. Mas Tio mengecup keningku, lalu berjalan ke arah pintu. Aku melepas kepergiannya begitu saja. Ingin rasanya membantu, tapi aku bisa apa? Cukup tidak merepotkannya saja. Aku sudah bahagia. Jam 2 siang aku duduk di taman komplek, melihat sekeliling, sambil menunggu kehadiran dia temanku. 10 menit aku menunggu. Akhirnya wanita berjilbab putih yang badannya sedikit berisi datang menghampiriku dengan tergopoh-gopoh. Nafasnya tersengal, sepertinya dia berlari dari rumahnya. Terdengar sangat jelas nafasnya. Ia lalu duduk di sebelahku. Sorry Tan, aku telat, ucapnya. Iya, tidak apa-apa kok. Iya, soalnya tadi aku ngelonin anak majikan aku dulu. Disuruh tidur susah sekali. Iya, santai aja. Memangnya ada apa sih, Tan? Tumben. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku meraih ponsel dari dalam saku, menyalakannya dan menunjukkan foto-foto yang tadi kuambil dari kamar atas. Alis dia bertautan. Apaan ini? Rumah Pak Hadid, tanyanya. Aku hanya mengangguk. Dengan sedikit berbisik, aku menceritakan semua yang kulihat dan kudengar semalam tentang Riana. Termasuk aku yang selanjutnya akan dijadikan tumbal. Tan, aku ingetin sama kamu. Hati-hati. Mau tahu? Setiap 6 bulan sekali, pasti karyawan atau tukang parkir di tokonya Pak Hadid pasti ada yang meninggal tiba-tiba. Padahal mereka sebelumnya tidak sakit.
Berarti benar yang orang-orang bilang, kalau Pak Hadi dan juga Bu Riana mempunyai pesugihan. Dia menatap tajam. Tapi menurutku, Pak Hadi tidak tahu tentang itu deh. Tidak mungkin. Kenapa? Mungkin saja kan? Karena kemarin dia bilang takut kalau akan kehilangan anaknya lagi. Iya, gara-gara dia telat ngasih tumbal. Tumbalnya juga tidak bisa sembarangan, Tan. Malah yang dekat sama mereka berdua yang dijadikan tumbal. Loh, kok gitu? Iya, biar keluarganya tidak curiga. Karena mereka baik, mana mungkin numbalin. Logika kebalik saja. Gila, pinter juga mereka. Nah, makanya itu. Mungkin sekarang dia baik-baikin kamu. Ya buat numbalin kamu. Lah terus aku harus gimana ya? Aku takut. Dari awal kan aku sudah bilang, kamu ngapain mau kerja di rumah mantan sendiri? Memang tidak sakit hati. Malah bilang mau balas dendam sama Riana. Tidak taunya dia lebih pintar kan? Sudah deh, bantuin. Bukan ngungkit masa lalu. Jangan-jangan kamu masih suka ya sama Pak Hadid? Dia malah terkekeh. Tidak lucu Serius, aku beneran takut ya. Caranya cuma dengan kita mendekatkan diri sama Allah, sholat sama ngaji. Kamu bisa ngaji kan? Aku terdiam. Sholat, ngaji. Susuk ini bisa luntur dong. Tapi tidak ada persyaratan itu kemarin sama Mbak Surip. Dia cuma bilang aku dilarang bersetubuh. Tapi apa sholatku diterima? Tan, kok diam? Kamu kan tahu, aku sudah lama tidak sholat sama ngaji. Percuma. Aku melipat kedua tanganku di dada. Loh, kenapa? Dia, lihat orang tuaku. Mereka rajin sholat, puasa, ngaji. Mana? Miskin terus, malah menderita. Katanya Allah Maha Baik, mendengar semua doa kita. Tapi nyatanya, astagfirullahaladzim. Tanti, tidak boleh ngomong begitu. Allah bisa murka. Kamu harusnya berdoa untuk orang tuamu, terutama bapak kamu yang di surga. Dia sedih melihat kamu sekarang seperti ini. Aku tanya, apa kamu bahagia? Kebahagiaanku sudah musnah. Kamu tahu sendiri kan? Karena kamu tidak pernah dengar ucapan orang tuamu, Tan. Kenapa kamu jadi ceramain aku sih? Kataku dengan kesal. Bukan begitu, Tan. Aku sedih. Sampai detik ini, aku belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Semua gara-gara siapa? Mas Hadid. Apa aku salah kalau ingin menuntut balas agar orang tuaku bahagia di sana? Kini tangisku sudah pecah. Dia memang sahabat terbaikku. Dari sejak di kampung sampai dia pergi ke kota ini untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Dia pun merangkulku. Aku hanya menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tanti, dari dulu aku tahu orang tuamu begitu menyayangimu. Mereka selalu melarangmu kan untuk tidak berhubungan dengan Pak Hadid. Seandainya kamu dengar ucapan mereka, kejadiannya tidak akan seperti ini. Dia mengusap bahuku dengan pelan. Aku mendongak, menatap ke langit, mengusap air mataku yang membasahi pipiku. Benar memang apa yang dikatakan oleh dia. Aku dulu terlalu senang karena bisa dekat dengan pria idaman di kampung. Sampai-sampai ucapan orang tuaku tidak pernah aku dengar. Benar kata orang, cinta itu memang buta dan juga menyesatkan, dan aku terjebak di dalamnya. Lebih baik kamu tobat,
Mohon ampun sama Allah, biar Allah yang lindungi kamu. Lagi dia mencoba menguatkan diriku. Aku akan tobat setelah Riana mendapat balasan. Iya, kalau umurmu panjang, kita tidak pernah tahu kan batas umur kita. Bisa saja habis ini kamu tertabrak mobil, terus meninggal, atau kepleset di kamar mandi, ya kan? Kamu doain aku meninggal? Ya enggak dong, cuma mau ngingetin kamu saja. Saran aku cuma itu. Dia tersenyum kecil. Sedikit lega aku bisa menceritakan ini semua kepada sahabatku. Seandainya nanti memang nyawaku berada di tangan Riana, paling tidak dia sudah tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kami pun berpelukan, lalu kembali pulang. Namun sebelum pulang, aku mampir ke tempat kios buah, mencari pisang emas untuk Riana. Sebelum dia mengambil nyawaku, aku akan terlebih dahulu untuk melukainya. Singkatnya, pukul 5 sore, aku membuat nugget pisang emas. Selesai digoreng, lalu kubungkus, layaknya beli di tukang jualan nugget pisang. Semoga saja dia tidak menyadari kalau pisang ini adalah pisang emas yang menjadi pantangannya. Tiba-tiba suara pintu depan dibuka, diiringi oleh suara langkah kaki. Aku tahu Riana sudah pulang. Dia akan mengajakku belanja. "Tanti," panggilnya. Iya ya." Aku berlari mendekat. "Kamu lagi apa?" tanyanya dengan ramah. Ini lagi bersihin dapurnya. Mau masak makan malam." "Oh, tidak usah masak, Tan. Kita makan di luar saja ya. Lagi pula kan Mas Hadi tidak ada. Oh iya, saya mau ganti baju dulu. Kamu juga. Habis itu kita lanjut ke mall, oke?" Aku hanya mengangguk. Benar kata dia. Dia memperlakukan dengan baik. Riana memperlakukanku dengan baik. Aku semakin was-was. Terlebih Mas Hadi sedang pergi. Begitu juga dengan Mas Tio, yang sedang ada masalah di kantornya. Meski dengan perut yang besar, Riana masih terlihat lincah memegangi kemudi. Sambil bersenandung ia menatap ke arah jalanan. "Kamu pasti belum pernah kan pergi ke mall?" tanya Riana. Iyanya, ini untuk yang pertama kalinya." "Wah, bisa buat cerita dong nanti sama keluarga kamu." Iyanya." "Kamu sudah punya anak?" tanya Riana. "Sudahnya, 1, laki-laki." "Oh, sudah besar. Baru 2 tahun ya." "Terus suami kamu?" "Suamiku kerja di kota." "Oh, wah, LDRan dong." Riana menatapku dengan senyuman. Ya Tuhan, aku benar-benar takut dengan sikapnya. Bisa sekali dia bersikap senyantai ini dengan calon tumbalnya. "Oh iyanya, ini saya lupa. Tadi dikasih teman nugget pisang crispy, enak sekali ya. Ada coklatnya gitu di dalamnya. Ini buat nyonya." Aku menyodorkan kotak berisi nugget pisang buatanku. Wangi ya. Saya coba dulu, Tan." Riana mengambil sepotong dan lalu menggigitnya. Jantungku berdegup kencang saat pisang itu mulai dikunyah dan lalu ditelannya. Lahap dia memakan sampai lupa sudah 5 potong pisang masuk ke dalam perutnya. "Nah, itu di depan mallnya. Kita sudah sampai." Riana menunjuk sebuah gedung besar yang ramai. Mobil Riana memasuki area parkir. Sebelum turun, ia mengambil air mineral dari dalam tasnya dan minum perlahan. "Enak sekali. Kamu beli di mana?" tanya Riana. Aku hanya menggeleng. "Saya juga tidak tahunya." Aku meringis. Tinggal menunggu saja reaksinya.
Lalu kemudian kami pun masuk ke dalam mall. Berjalan di antara kios-kios yang memajang barang dagangannya. Dari sepatu, pakaian anak, pakaian dewasa pria, dan wanita semua ada. Riana mengajakku naik tangga berjalan. Sedikit ngeri saat kaki kananku menapak di tangga yang bergerak sendiri ke atas itu. Maklum memang baru pertama kali. Aku gugup, grogi, dan katrok. Riana tertawa kecil melihat tingkahku. Mungkin menurutnya malu-maluin, tapi dia tetap menganggapku. Ia membawaku ke sebuah kios perlengkapan bayi. Ia memilih sendiri semua perlengkapan yang dibutuhkan. Aku hanya membantu membawakannya saja. Setelah selesai, kami tidak langsung pulang. Riana mengajakku masuk ke kios pakaian dewasa. Ia ingin membelikanku baju baru. Aku menolak, tapi wajahnya kecewa melihat penolakanku. Dengan terpaksa, aku menerimanya. "Tan, tidak terasa ya. Sudah jam 7 malam. Kita makan di food court saja ya." Riana mengajakku naik ke lantai paling atas, khusus untuk makanan. Aku hanya mengikuti saja. Setelah mendapat duduk di kursi tengah, aku meletakkan semua barang belanjaan di bawah kaki, tepatnya di kolong meja. Tiba-tiba saja aku merasa harus ke kamar mandi, karena ingin buang air kecil. Aku meminta izin kepada Riana, namun Riana menyuruhku untuk memesan makanan terlebih dahulu. Setelah memesan makanan, aku langsung ngacir ke kamar mandi, masuk ke toilet, yang WC-nya tidak sama dengan di rumah. Kata orang WC duduk, mau tidak mau, aku pun harus duduk. Selesai buang air kecil, aku kembali ke meja di mana Riana tampak asik dengan ponselnya. Makanan dan minuman yang tadi kupesan kini sudah tersaji. "Kamu lama sekali, Tan. Maafnya, tadi saya nyari showernya tidak ada. Untung ada gayung sama ember." "Hah, kamu itu lucu apa polos sih? Ya sudah, dimakan dulu, keburu dingin." Riana terkekeh. "Iyanya, baik." Aku melihat Riana memesan bakso Malang, dan aku memesan mie goreng. Sedangkan minumannya aku memesan es jeruk, sementara Riana hanya sebotol air mineral. Singkatnya, sesampainya di rumah, Riana langsung masuk ke kamarnya. Aku pun juga masuk ke kamar, mencoba beberapa pakaian yang tadi dibelikan oleh Riana. Namun tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari kamar Riana. Aku berlari menuju arah suara. Saat kubuka pintu kamarnya, Riana sedang mengerang kesakitan di depan meja rias, memandangi wajahnya, nyaris tidak percaya. Saat aku mendekat, wajah Riana yang mulus dan cantiknya sundul langit tiba-tiba menghitam, lalu tumbuh bisul kecil-kecil yang semakin lama semakin memenuhi wajah dan area lehernya. Ia menggaruk kepalanya. Rambut sudah tidak berbentuk lagi, berantakan. Ia meronta sambil mengacak seluruh alat kosmetik di hadapannya. Senyumku mengembang. Bau busuk menyeruak di ruangan. Aku menghampirinya dan berdiri di belakangnya. "Panas, sakit," jerit Riana. "Ah, perutku." "Kamu siapa?" tanyanya yang melihatku dari pantulan cermin. Aku menggulung rambut dan lalu mengikatnya. Kuhitamkan bibirku dengan lipstik hitam yang sengaja kubawa, memasang tombal di dagu, dan kupasang kembali kacamata bulat besar yang dulu menemaniku. Rah, Tanti," ucapnya terbata. Aku tersenyum sinis. "Kenapa? Kamu pikir aku sudah melupakan semua kejahatanmu?" "Tidak, Riana." Riana bangkit dari duduknya. Ia berjalan mundur ke arah pintu.
saat melihatku menodongkan pisau kecil yang selalu aku sembunyikan di balik bra. "Kamu mau apa?" tanya Riana. "Sedikit bersenang-senang dengan darah di wajahmu untuk jin yang menguasaimu." Aku terus mendekat. Riana sudah bersandar di dinding kamarnya. Ia tidak dapat lagi berlari menyelamatkan dirinya karena pintu kamar sudah terkunci. Jangan Tanti, maafkan aku." Pisau sudah menempel di dagunya. Kutekan perlahan ke lehernya yang jenjang. Meski bau busuk menyengat, aku tidak peduli. Wanita ini harus mati di tanganku. Namun tiba-tiba, tenggorokanku terasa sakit. Kepalaku menjadi pusing. Aku memegang kepala, masih dengan pisau menempel di lehernya. "Kita akan mati bersama, Tanti. Karena di dalam minuman yang kamu minum tadi, sudah aku beri racun." Riana menatap tajam. Wajahnya kini hancur. Bisul-bisul itu mulai pecah. Wajah cantiknya hilang tertutup oleh nanah dan darah. Aku benar-benar pusing. Kepalaku menjadi sakit. Gila, dia benar-benar sudah merencanakan semuanya. Siapa yang bisa menolongku? Kini kulihat Riana masih sempat tertawa terbahak-bahak. Lalu ia melemah, duduk dan terpejam. Sementara aku masih terhuyung, mencoba tetap sadar, berjalan ke arah pintu. Namun sialnya, di mana kuncinya? Belum sempat aku memutar kunci, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Suara dengkuran terdengar di telinga. Hidung seperti tertutup. Nafas terasa sesak. Perlahan ku coba membuka mata. Ruangan serba putih terpampang. Tangan kiri terlihat selang infus menancap. Sementara tangan kanan terasa hangat. Seseorang sedang memeluk erat tangan kananku. Dibawanya ke alam mimpi. Dari rambutnya aku tahu siapa dia. Mas Hadid. Dengan selang oksigen yang menempel di hidung, membuatku sulit bergerak. Bahkan untuk menoleh sangat susah. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku, memberi isyarat kalau aku sudah sadar. Mas Hadid kini terbangun. Ia menoleh ke arahku, mengusap wajah dan merapikan rambutku, lalu mengusap kepalaku dengan lembut. "Tanti, akhirnya kamu siuman. Aku sempat bingung melihatmu tidak sadarkan diri," ucap Mas Hadid. Aku hanya terdiam, mencoba membaca kembali situasi yang terjadi. "Mas menolongku?" tanyaku dengan lirih. Mas Hadid menggeleng. "Pak Kasti menemukan kamu dan Riana di dalam kamar, dalam kondisi mengenaskan. Riana pingsan, dan sekarang kondisinya masih di ruangan ICU. Sedangkan kamu, mulut penuh busa, dan bibir sudah membiru. Sebenarnya apa yang terjadi antara kalian?" Tanyanya menatap dengan intens. "Tanti, tolong bicara sejujurnya. Apa Riana ingin menyakitimu?" Mas Hadid kembali menggenggam tanganku, dan kemudian mengecupnya. "Iya mas," jawabku apa adanya. "Bisa kamu ceritakan, Tanti?" "Ponselku mana mas?" Mas Hadid mengambil ponselku di dalam lemari, tepat di samping tidurku, dan menyerahkan kepada aku. Kubuka kembali foto-foto di kamar atas rumahnya. Lalu kuperhatikan. Wajah Mas Hadid berubah seketika. Kedua netranya melotot tajam tidak percaya. "Maksud kamu apa, Tan?" tanyanya dengan geram. "Mas, apa kamu selama ini tidak sadar kalau Riana punya pesugihan dan dia menggunakan pelet untuk menjerat Mas Hadid?" Pria di hadapanku hanya menggeleng lemah. "Itu jawaban atas hilangnya calon anak-anak kalian, karena Riana yang menumbalkannya.
Begitu juga dengan karyawan atau tukang parkir yang mendadak meninggal. Ucapku lirih menjelaskan. Mas Hadid masih tidak percaya. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Tapi Tan, tidak mungkin. Riana orang baik. Karena Mas sudah terkena tipu dayanya. Dan kemarin, aku yang hendak ditumbalkan agar anak kalian kembali lagi. Maka dari itu, Riana mencoba meracuniku. Apa? Sebuah suara tiba-tiba mengejutkanku. Mas Tio yang baru saja masuk ke dalam ruangan membuat kami tersentak. Benar itu sayang, kalau Riana mau menebalkan kamu. Jangan-jangan gudangku kebakaran juga karena ulah dia. Mas Tio menatap tajam ke arah Mas Hadid. Sabar Tio, kita belum punya bukti. Aku harus cari tahu di rumah. Dan aku harus menginterogasi Riana. Dia tidak boleh mati begitu saja. Karena telah berani mencelakai orang yang selama ini masih kusayangi dan juga aku cintai. Mas Hadid bangkit dari duduknya. Kau mau kemana, Dit? Tangan Mas Tio mencegah bahu Mas Hadid agar tidak keluar ruangan dalam keadaan emosi. Lepasin, aku akan memberikan perhitungan kepada Riana. Dit, katanya mau cari bukti. Jangan pakai emosi. Ini masalah ilmu gaib. Kita jangan gegabah. Salah-salah, kita yang jadi tumbal. Mas Hadid menghentikan langkahnya. Ia menunduk dengan wajah kesal. Aku bisa melihat tangannya mencengkeram erat spray kasur. Sayang, bagaimana badan kamu? Sudah enakan? Tanya Mas Tio. Ia mengusap lembut kepalaku. Iya Mas. Hei Tio, jangan-jangan selama ini kamu tahu kalau Tanti kerja di rumahku. Mas Hadid menatap Mas Tio dengan tajam. Kalau iya kenapa? Apa aku salah mengenali istriku sendiri? Mas Hadid membuang muka. Dia itu cintanya cuma sama aku. Ya kan Tanti sayang? Mas Hadid menatap tajam. Aku seperti maling yang tertangkap dengan basah dan tidak bisa mengelak. Semoga Mas Tio tidak menyadari perubahan wajahku ini. Jangan mimpi Hadid. Selama ini aku diam karena aku menghargaimu sebagai saudara sepupu, menghargai keluargamu. Kemana kamu saat Tanti terpuruk? Saat Tanti sendiri harus melalui masa sulit. Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang dia sudah bunuh diri beserta bayi yang dikandungnya. Mas Tio sangat geram. Cukup Mas, aku tidak kuat lagi jika Mas Tio menceritakan semuanya. Apalagi tentang preman itu yang kukarang sendiri, padahal pelaku sebenarnya adalah Mas Hadid. Kenapa sayang? Biar dia tahu kalau dia tidak pantas lagi kamu cintai. Mas Tio mengecup keningku dengan pelan. Ada semburat cemburu di wajah Mas Hadid. Tanti, apa kamu hamil waktu itu? Tanya Mas Hadid. Aku terdiam, membuang muka ke arah jendela. Air mataku sudah tidak tahan lagi keluar jika mengingat kembali kejadian waktu itu. Jawab Tanti. Kini suara itu melemah. Tanti, jawab. Lagi Mas Hadid menunduk. Baunya terguncang hebat. Dia menangis. Iya Mas, jawabku dengan lirih di sela isak tangisku. Mas Hadid memukul kasur dengan geram, lalu mengacak rambutnya. Dia pasti begitu menyesal karena telah meninggalkanku begitu saja. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu tidak pernah bilang sama aku? Kenapa Tanti? Ujar Mas Hadid yang frustasi. Buat apa Mas? Bukankah Mas sudah bahagia dengan Riana?
Aku tidak ingin merebut Mas lagi dari wanita itu. Lalu, untuk apa kamu datang lagi ke hidupanku? Aku hanya ingin Riana merasakan sakit yang pernah kurasakan, Mas. Tanti, maafkan aku. Mas Hadid berjalan ke arahku, memeluk erat. Aku hanya memejamkan mata, menahan semua sesak di dada. Mas Tio hanya menatap kami dengan tatapan sendu. Ia begitu lapang dada, melihatku dipeluk kembali oleh orang yang menyakitiku, karena dia percaya kalau rasaku sudah tidak ada lagi untuk Mas Hadid. Sekarang jawab, di mana anak kita? Tanya Mas Hadid. Dek. Apa? Anak kita? Mas Tio menarik Mas Hadid ke hadapannya. Coba sekali lagi kamu bilang, Dit. Kini tangan Mas Tio sudah mencengkram erat ke arah baju Mas Hadid. Tio, maafkan aku, ujarnya dengan lirih. Buang! Mas Tio melayangkan tinjunya ke wajah Mas Hadid. Tanti, kamu jujur. Sebenarnya Gali anak siapa? Preman itu? Atau bajingan ini? Mas Tio menatap tajam. Maafkan aku, Mas. Mas Hadid adalah ayah kandung Gali. Ucapku lirih seraya menangis. Bang! Kini tinju itu mendarat di perut Mas Hadid. Aku tidak kuat melihat mereka berkelahi di sini. Cukup, Mas. Cukup. Aku bilang cukup. Aku berusaha bangkit, duduk untuk memisahkan mereka. Tapi tetap tidak bisa. Kemarahan Mas Tio dengan Mas Hadid tidak bisa dikendalikan. Mas Hadid terlihat pasrah. Mungkin dia sadar dengan kesalahannya. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang babak belur. Lalu Mas Tio keluar dengan kesal. Bahkan memandang kembali wajahku. Ia pun tidak mau. Maafkan aku, Mas. 3 hari aku terbaring lemah. Dan kini semua selang di tubuhku sudah boleh dilepas. Sore nanti aku kembali pulang. Selama 3 hari ini, hanya Mas Hadid yang menemaniku, bahkan merawat dan menjagaku. Aku tidak tahu kemana Mas Tio pergi. Sejak perkelahiannya kemarin dengan Mas Hadid, ia tidak lagi datang menjengukku. Mungkin ia benar-benar kecewa, karena aku telah menyembunyikan masalah ini. Ya, masalah tentang ayah kandung si Gali. Tanti, kamu pulang ke rumah saja ya. Mas Hadid merapikan pakaianku, memasukkan kembali ke dalam tas hitam kepunyaanku. Aku sangat bingung. Memang tidak ada lagi tempat untukku, kecuali rumahnya. Seandainya Mas Tio ada, aku pasti memilih tinggal bersamanya. Kamu masih memikirkan Tio? Mas Hadid menatapku yang tengah duduk memandang ke arah jendela. Bagaimanapun juga, dia suamiku, Mas. Apa kamu mencintainya? Aku menyayanginya, Mas. Apa kamu mencintai Tio, Tanti? Aku rela kalau kamu benar-benar mencintainya. Aku tahu, selama ini aku telah salah menyakitimu. Sudahlah, Mas. Tanti, apakah aku boleh meminta permohonan? Apa, Mas? Aku memandang wajahnya yang kini berubah serius. Aku ingin bertemu dengan anak kita, ucapnya dengan lirih. Ia menatap erat. Aku hanya mengangguk. Tak mungkin juga aku melarangnya. Melihat darah dagingnya sendiri, sedikit akan kulupakan masa lalu itu. Paling tidak Mas Hadid tahu kalau Gali adalah anaknya. Besok aku akan antar kamu pulang kampung. Aku tidak sabar ingin menggendongnya. Boleh kan? Aku mengangguk lagi. Betapa ia begitu menginginkan seorang anak. Namun selalu saja digagalkan oleh rencana busuk Riana. Tenang saja, Tanti.
Aku juga tidak akan memaksa dia untuk memanggilku ayah, karena aku tahu hanya Tio yang pantas dipanggil ayah, bukan diriku. Mas Hadid tersenyum getir. Ya Tuhan, seandainya semua ini tidak terjadi, mungkin kami sudah menjadi keluarga yang bahagia. Aku, Mas Hadid, dan juga si Gali. Bagaimana keadaan Riana, Mas? Tanyaku penasaran. Mas Hadid mengempaskan tubuhnya di kursi samping tempat tidurku, menghela napas pelan dan menggeleng. Dokter sudah angkat tangan, ucapnya. Maksudnya, aku juga tidak tahu. Dokter menyerah. Bisul yang tumbuh di wajah dan leher Riana sekarang menjalar ke seluruh tubuhnya, dan baunya sangat busuk. Suster tidak ada yang kuat menjaganya. Mas Hadid menjelaskan dengan nada pasrah. Aku mengernyit, lalu menelan saliva. Benar apa yang dibilang oleh dia. Mungkin aku harus cepat-cepat bertaubat sebelum aku merasakan hal yang sama seperti Riana, karena susuk yang kutanam di wajahku. Kenapa, Tan? Kok wajah kamu mendadak pucat? Tanya Mas Hadid. Dek. Aku hanya menggeleng. Lalu, apa Riana juga akan dibawa pulang, Mas? Iya, mau tidak mau. Terus kamar atas bagaimana, Mas? Kemarin sudah dibersihkan. Aku panggil Pak Ustadz untuk membantu membakar semua barang-barang pesugihan itu. Dan Pak Ustadz berhasil memanggil jin penunggu rumah yang menjadi sekutu Riana, lalu mengusirnya. Sekarang sudah aman. Tumbal-tumbal itu tidak akan ada lagi. Mungkin kembali kepada Riana. Tubuh dia yang terkena sendiri. Aku menghela nafas lega. Akhirnya aku terbebas dari tumbal itu. Tapi kasihan juga Riana. Sorenya aku dan juga Riana pulang ke rumah Mas Hadid. Riana dibaringkan di jok belakang mobil, sementara aku duduk di sebelah Mas Hadid yang memegang kemudi. Perjalanan kami begitu menegangkan. Bagaimana tidak? Sesekali bunyi erangan dari rintihan terdengar dari mulut Riana. Ia begitu terlihat kesakitan. Mungkin rasa sakit itu terasa saat bisul-bisul itu pecah. Nana bercampur darah membasahi jok belakang. Baunya sungguh membuat kami menahan nafas. Aku dan juga Mas Hadid sengaja tidak menghidupkan AC mobil. Cukup membuka jendela mobil saja agar udara berputar keluar. Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah Mas Hadid memakan waktu 45 menit. Lumayan sekali untuk menahan perut yang bergejolak, ingin muntah dengan aroma busuk dari tubuh Riana. Mas Hadid meminta Pak Kasti untuk membantunya membawa masuk Riana. Dia tidak mau tangannya kotor karena darah dan Nana istrinya sendiri. Riana juga tidak tidur di kamarnya. Mas Hadid menyuruh Pak Kasti membawa Riana ke kamar tamu. Ia juga tidak mau tidur bersama istrinya lagi. Wanita yang dulu cantik itu kini bagai mayat hidup. Kulit wajahnya banyak yang mengelupas. Bahkan betisnya yang diperban. Juga terlihat darah yang merembes dan bau. Pupil matanya mengecil. Tatapannya kosong dan menjerit-jerit ketika mendengar suara azan. Tangannya yang dulu mulus kini penuh koreng. Aku bergidik melihatnya. Sungguh sangat mengerikan. Dia bagaikan seperti monster. Mas Hadid merangkulku dan mengajakku keluar dari kamar Riana. Ia membawaku ke ruang tamu. Tanti, aku merindukanmu, ucapnya seraya meraih tanganku. Mas, maaf mas. Kutepis pelan tangannya. Aku tahu kami memang pernah menjalin cinta, merajut kasih asmara. Tapi itu dulu. Kini aku sudah menjadi istri orang lain. Terlebih istri Mas Hadid juga sedang sakit. Ah!
Panas! Panas! Suara jeritan melengking terdengar nyaring di antara sayup-sayup suara azan subuh. Aku terbangun, kemudian duduk dan mengikat rambutku. Beringsut perlahan dari ranjang menuju ke arah pintu, membukanya dengan pelan. Suara itu semakin nyaring terdengar. Kulihat lampu kamar Mas Hadid sudah menyala. Itu pertanda dia sudah terbangun. Tapi kenapa ia tidak keluar melihat kondisi istrinya? Aku melangkah cepat menuju kamar tamu, di mana Riana menempatinya. Kubuka pintu perlahan. Kulihat wanita itu sedang duduk di bawah ranjang. Kakinya ditekuk dan didekap erat oleh kedua tangannya. Tubuhnya menggigil. Aku merinding melihat kondisinya. Rambut Riana benar-benar berantakan. Belum lagi bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Begitu menusuk di hidung. Kututup kembali pintu kamarnya, lalu berjalan ke arah kamar utama. Aku menghentikan langkah tepat di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Terperanjat melihat Mas Hadid yang sedang bersimpuh di lantai, beralaskan sajadah, duduk antara dua sujud, mengenakan baju koko putih, beserta peci dan juga sarungnya. Tak ingin mengganggunya, aku melangkah perlahan, hendak kembali ke kamar. Namun tiba-tiba, tanganku menyenggol vas bunga yang terletak di samping kamar Mas Hadid. Prang! Aku memejamkan mata dan menghela napas pelan, lalu berjongkok memungut serpihan keramik yang pecah beserta bunganya. Aku menjerit saat jari telunjukku terkena ujung keramik yang tajam. Cairan merah menetes ke lantai. Perih sekali. Tanti, suara Mas Hadid dari balik punggungku. Tangan kamu kenapa, Tan? Tanyanya yang langsung ikut berjongkok dan meraih jariku, lalu menghisap darahnya. Lain kali hati-hati, Tan, ujarnya lirih seraya melirik ke arahku. Aku hanya tersenyum kecil. Kamu ngapain tadi di depan kamarku? Tanyanya yang kini duduk di hadapanku. Tadinya aku ingin memberitahu tentang kondisi Riana, Mas. Tapi aku melihat Mas sedang sholat. Karena takut mengganggu, makanya aku mau pergi. Malah aku menyenggol vas bunga. Mas sholat. Dia tertunduk. Iya, Tan, aku sadar. Selama ini aku telah lalai. Dosaku banyak sekali. Kepadamu, Riana, orang tuaku. Aku hanya berharap dengan sholat, dosa-dosaku dapat diampuni. Dek, aku hanya terdiam. Mas Hadid sudah bertobat. Bagaimana denganku? Aku juga tidak ingin bernasib sama seperti Riana. Kamu sudah sholat? Tanyanya menatap erat. Aku menggeleng. Bagaimana aku bisa sholat? Mukena dan sajadah saja aku tidak punya. Ya sudah, kamu kembali ke kamar, mandi, lalu sholat. Aku mau keluar sebentar. Kemana, Mas? Aku ada janji dengan temanku. Dia mau bantu aku menemui ustadz yang akan mencoba untuk menyembuhkan Riana. Setelah itu, kita pulang ke kampungmu. Tapi, Mas, izinkan aku untuk melihat anakku. Mungkin untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Kenapa Mas bicara seperti itu? Tanti, aku tahu. Aku salah padamu. Juga si Tio. Tapi jujur, hanya kamu yang selalu ada dalam hatiku ini. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku ikhlas melepaskanmu bersama Tio. Aku ingin melihatmu bahagia. Aku janji, setelah melihat anakku, aku tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Terima kasih, Mas.
Tanti, apa kamu mencintai Tio? Aku menyayanginya, Mas. Ya, mungkin setelah Riana sembuh, aku akan merawatnya. Bagaimanapun juga, dia tetap istriku. Keluarganya telah banyak membantuku, juga orang tuaku. Iya, Mas. Aku salut. Mas Hadi sudah ikhlas dengan semuanya, termasuk kondisi sang istri. Meski kini teriakan itu sudah tidak terdengar lagi. Apakah Riana akan bisa sembuh? Atau Riana akan mati? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.